Selamat malam Mirsa, saya Dwi Anggia. Anda menyaksikan dua sisi. Tadi cuplikan yang Anda saksikan mungkin bagi sebagian orang ini adalah menyaksikan video yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Ada banyak video beredar bagaimana korban-korban berjatuhan akibat serangan Israel ke Palestina yang merupakan serangan balasan pasca serangan Badai Al-Aqsa yang berlangsung pekan lalu. Dan serangan yang terjadi oleh pejuang Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu ini menjadi momentum yang ingin menunjukkan bahwa masyarakat Palestina menunjukkan bersuara mereka masih terus melakukan penolakan terhadap okupasi Israel. Apa yang dilakukan dengan menyerang atau melemparkan ribuan roket ke Israel, namun hal ini pun dibalas oleh Israel dengan berkali-kali lipat lebih kuat, serangannya lebih besar, bahkan juga kami mendapatkan informasi, mungkin Anda juga menyaksikan di sejumlah media baik di dalam dan luar negeri bagaimana serangan Israel kemudian menghancurkan rumah sakit, termasuk juga rumah sakit Indonesia yang dikabarkan hancur akibat serangan Israel ini dan juga menyasar warga sipil. Banyak diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Gaza membara, saling serang Israel dan Palestina. Bagaimana kita, masyarakat Indonesia menyikapi kondisi ini? Kami akan membahasnya di dua sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Ya, itu secuplik lagi tayangan yang kita saksikan dan benar-benar bahwa serangan Badai Al-Aqsa, mereka menamainya Badai Al-Aqsa ini, serangan dari pejuang Hamas ke Israel, mengejutkan dunia. Saya bisa sebutkan seperti itu dan bahkan ramai diperbincangkan. Pihak Barat bahkan menyebutkan ini merupakan kejahatan, kekerasan. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang dilakukan Israel bertahun-tahun dalam berdekade lebih lamanya adalah lebih dari yang dilakukan oleh Hamas pada minggu lalu. Nah, kami akan berbincang malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Ada Ustadz Haikal Hasan di sebelah sana. Assalamualaikum, selamat malam Pak B. Boleh digunakan mikrofonnya. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Juga ada Bang Mardhani Alisera, politisi PKS. Selamat malam. Malam semuanya. Ya, dan juga ada Mbak Monique Reikers. Ya. Mbak Monique, malam. aktivis Yahudi pro Israel. Selamat malam. Malam. Ada Bung Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam. Malam. Baik, saya yakin kita punya banyak pendapat yang berbeda mengenai apa yang terjadi di Gaza dalam beberapa hari terakhir ini. Saya mau ke Mbak Monique terlebih dahulu. Mbak Monique, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas ke Israel ini mengejutkan banyak pihak. Bahkan negara-negara barat menyebutkan ini adalah tindakan teror, aksi yang sangat dikecam segala macam. Tapi apa yang disuarakan saat ini oleh negara barat, khususnya masyarakat internasional, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka melakukan kemarahan yang dipilih-pilih gitu loh. Selective outrage. Ketika Hamas menyerang Israel, mereka marah. Namun ketika berpuluh-puluh tahun apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, tidak ada yang bersuara seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin, sangat sedih terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Saya lahir, saya nggak bisa request supaya saya jadi orang Indonesia. Kita semua nggak bisa milih jadi orang apa. Nah, Anda bisa bayangkan jika di akhir pekan, di satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simchat Torah, harusnya mereka menari bersama dengan gulungan. Torah itu apa? Simchat Torah. Hari bersukaria karena menerima Torah. Kitab suci dan mereka akan mengulang kembali pembacaan kitab Torah dari awal. Mereka harusnya bersukaria, tetapi yang terjadi Anda bisa lihat kelompok teroris masuk merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel? Boleh bahkan saya lebih kejam selesaikan dari dulu? itu? Boleh saya selesaikan? Ya. Tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba mereka
para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Oke, sebentar, boleh. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Semua mata dunia sekarang menyaksikan bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Tapi Anda menyaksikan Apakah nggak kita penyanderaan setuju? itu mereka melepas juga akhirnya dengan baik-baik loh. Penyanderaan itu Berapa? dilakukan karena untuk melindungi anak-anak dan wanita dari Sekarang peristiwa gini, tembak-menembak. kalau penyanderaan dilakukan oleh Hamas dengan klaim dari Mbak Anggia bahwa itu untuk melindungi, tolong. Bukan klaim saya menyaksikan itu video yang beredar itu ya. Oke, Menyebutkan dan sejak itu ada kapan captionnya. definisi sandra adalah untuk melindungi? Kalau mereka betul dilindungi oleh Hamas, please tolong kembalikan mereka sekarang juga. Oke, Anda bilang tidak ada konflik sebelumnya kemudian diserang. Tapi penyerangan ke masjid masih di tahun ini juga kita ingat. Oke. Penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, bagaimana orang sedang sholat ditembakin segala macam, bagaimana dengan itu? Itu juga hal yang sama bukan? Pertama-tama Bapak Ibu harus ketahui dulu sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 1967 dikuasai oleh Mesir. Tahun 1967 ketika ada perang antara Arab Israel, perang 6 hari, akhirnya Gaza direbut oleh Israel. Dari tangan siapa? Mesir, bukan Palestina. Tetapi akibat intifada, akibat peristiwa intifada, akhirnya Israel memberikan Gaza kepada Palestina. Oke. Pada tahun 2005. Nah, tahun 2006 terjadi pemilu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Akhirnya Gaza yang dikasih untuk perdamaian dikuasai oleh Oke, partai sebentar. politik. Partai politiknya sayangnya hanya kedok. Karena setelah itu terjadi beberapa beragam aksi teror. Oke, sebentar. Mbak Haikal dan Bang Mardhani, pertama mungkin boleh direspon dulu. Ini bahwa Mbak Monik menyebutkan ini merupakan tindakan teror yang dilakukan masuk ke ruang-ruang privat, ke rumah-rumah warga itulah Israel. yang saya pesankan kepada TV One. Hati-hati kalau mengundang orang. Jangan sampai terprovokasi dengan model-model yang seperti ini. Terprovokasi gimana? Mungkin bisa Iya, diluruskan. karena beliau dengan nyata menyatakan teroris di Betul. tempat-tempat umum. Di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka. Jadi informasi yang didapatkan oleh Monik ini informasi yang salah. Oke, Gitu loh. Saya kan baru pulang dari sono. betul. Bukan katanya-katanya. Gitu. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu oleh Israel. Penyerangan Iya. ini akan dilakukan lebih Akan oleh lebih Israel. dulu. Oke, tapi Nanti fakta- akan diungkap. Sekarang yang dunia menyaksikan itulah genocide. Alasan ini memang sedang ditunggu. Dan kalaupun Hamas tidak menyerang, sudah ada persiapan untuk melakukan penyerangan. Penyerangannya dilakukan tanggal 8. Hamas mendahului. Informasi ini gak bakal sampai kepada dia. Oke, ini- Karena dia hanya mendapatkan informasi sepihak. Betul, ini yang Kita tadi ini saya yang datang bilang. ke sana, yang tahu persis situasi, menyaksikan gitu loh. Hari ini nih, dunia sedang menyaksikan genocide. Mereka sudah 11 jam tanpa makanan, Betul. tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet, tanpa berita. Sudah 11 jam lebih. Sementara hari ini kapal induk Amerika sudah mendarat sampai di Mediterania. Bersama dengan sekutunya, dengan Inggris dan lain-lain. Oke, sebentar. Nah, Kita nggak apa dapat yang informasi dilakukan- apapun. Serangan yang dilakukan balasan oleh Israel bahkan memblokade, memutus aliran listrik dan air itu apa? Kalau bukan juga Benyamin violent. Netanyahu Kekerasan. sebelum melakukan penyerangan, dia melakukan pembelaan diri. Coba silahkan pergi dulu. Perginya kemana? Udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi, suruh balik lagi. Saya menghubungi teman-teman satu persatu. Silakan pergi dulu maksudnya? Kan Benyamin berkata Ya. sebelum dilakukan pembalasan, pergi dulu. Kosongkan. Ya. Dia akan melakukan pembalasan dan akan membuat rata di Twitternya. Akan membuat rata bumi Gaza. Terus orang-orang bertanya, perginya kemana? Karena udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi. Akhirnya mereka pergi kemana? Itulah pembunuhan massal yang direncanakan. Mereka gitu pergi ya. ke kampus. Ternyata kampusnya dibom. Bahkan Akhirnya rumah mereka sakit pergi pun ke rumah dibom. sakit. Nah, ini Rumah tindakan sakitnya ini dibom. apa? Dan hari ini sudah tidak ada orang yang bisa memberikan informasi. Karena semua sudah habis. Jadi dunia sedang menyaksikan genocide. Come on gitu loh. Ada sedikit rasa hati nurani gitu loh. Sementara yang dilakukan, saya harus bantah dulu. Sementara yang dilakukan Hamas kemarin dengan informasi yang sepihak itu. Tidak ada sampai 1000 sekian.
Yang ada adalah Hamas dalam hal ini menghantam militer Israel yang tanggal 8 besok akan melakukan penyerangan ke Palestina. Dan jangan lupa, pembunuhan itu terjadi setiap saat. Ketika dibalas terus yang ngebunuh rutin nggak dibilang teroris. Ini yang saya bilang tadi, ketika Jadi berdekade lamanya apa yang gitu dilakukan oleh supaya Israel kembali ke jalan yang tidak benar. dihitung sebagai tindakan yang juga teroris. Iya. Begitu. Kita catat dulu ya, tahun 2005 Israel keluar dari Gaza, lalu Hamas berkuasa di Gaza. Nah, Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Mbak, jadi sebentar. memang saya ingin tidak Anda ingin berespon dulu Mbak Monik. Saya ingin Anda berespon. jadi memang tidak ingin Ustaz Haikal. bertetangga masalahnya, Anggia. Oke. Di Ya. Hamas Charter, di piagam Hamas, mahasiswi yang ada di sini bisa belajar dari isi piagam Hamas itu. Apakah menurut Anda mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi pemimpin bangsa, piagam itu adalah piagam yang cinta damai? Sedang diracuni oleh Monik yang cuman berandaskan piagam. Sementara Israel sendiri sudah melakukan genosid. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Ini Itu cuma ada tulisan koin. Ibraninya loh. Ya. Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Terang aja masih Ibrani. Emang ada kenapa? nggak? Memang. Dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani Poinnya kok. yang ingin Anda sampaikan bahwa Dulu Palestina ada berusaha state dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaha Oke. dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Iya, Karena Palestina, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monika jangan membodohi semua ya. Oke. Yahudi, Tahun dengerin, Yahudi, 135. Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani. Kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan kerusuhan itu tiada? 1187 sejak kedudukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai 1948 tidak pernah terjadi kerusuhan. Mereka kuat dengan memegang Wa'd al-Umariyah. Ngapain juga Hamas dihubungkan dengan umat Islam? Wa'd al-Umariyah yang dituliskan oleh Umar bin Khattab melarang orang Yahudi diganggu, melarang orang Nasrani diganggu, melarang orang Islam diganggu. 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan kebebasan. Orang Islam silakan ke masjid, orang Kristen silakan ke gereja, orang Yahudi silakan ke sinagoga. Bahasa dipakai bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Artinya kehadiran Zionis lah yang Kehadiran Zionis yang membuat ini rusuh. Baik. Jadi di situ gitu masalahnya. Baik, kita masih akan lanjutkan Nggak, Monik, jangan perbincangan ini. macam-macam. Saya Usai juga jeda. punya koran dalam Sesaat berbahasa. lagi di dua sisi.